Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada hari yang ke-13 ini. Insya Allah beberapa jam lagi kita akan berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat dan salamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang ke-13 di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, saya akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Adabil Islamiyah yang kemarin sudah sampai kepada bab Adabul Libas. Hari ini adalah hadis yang kelima, yaitu bismillahirrahmanirrahim, adamu italati thawbi asfala minal ka'baini lirrijal. Tidak bolehnya memanjangkan pakaian yang lebih rendah daripada dua mata kaki, khusus untuk laki-laki. Artinya celana, terus sarung dan sebagainya, atau gamis dan sebagainya. Ini dalam hadis ini, dalam judul ini, bab ini tidak boleh sampai melebihi mata kaki, walaupun nanti ada tahsisnya. Hadis yang pertama, rawa al-Bukhari, rawa menceritakan, meriwayatkan al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala min ka'baini, ma asfala min ka'baini, apa yang lebih rendah dari dua mata kaki, minal izari, dari sarung, dari pakaian, celana dan sebagainya, fa finnari, maka ia ada dalam neraka. Artinya dalam hadis ini, hadis yang pertama ini, hadis yang tentang masalah pakaian, hadis yang kelima, mohon maaf, kata Rasulullah SAW, jika pakaian Anda lebih rendah dari mata kaki, maka dia adalah di neraka, artinya masuk neraka. Tetapi ada hadis yang kedua, rawa al-Imam Ahmad, rawa meriwayatkan al-Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, bisanadin sahih, bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, anil Ala ibni Abdurrahman an abihi, dari Ala bin Abdurrahman an abihi, dari bapaknya Abdurrahman. Annahu, sesungguhnya Ala bin Abdurrahman, sami'a, mendengar, Abu Sa'id, su'ila, ditanya anil izari, tentang masalah sarung. Faqala, maka menjawab Abu Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, izaratul mu'minin ilal asfali saqaini, adapun sarungnya orang mukmin ila ansafil saqaini, yaitu separuh dua betis, sampai separuh dua betis, agak tinggi juga sebenarnya. La junaha, tidak ada dosa, aula haraja, atau tidak ada kesempitan, maksudnya tidak berdosa, alaihi, atas orang mukmin itu, fima bainahu wa bainal ka'baini, apa yang ada di antara dua betis itu, di antara dua betis, wa bainal ka'baini, dan antara dua mata kaki. Artinya hampir sampai ke mata kaki. Jangan sampai
jangan sampai melebihi mata kaki. Maka asfala min dalika, maka apa yang ada asfala lebih rendah min dalika dari hal tersebut, dari mata kaki, fahuwa finnar, maka orang itu berada dalam neraka, masuk neraka kalau sampai celananya atau sarungnya itu melebihi 2 mata kaki. La yandurullahu, la yanduru, tidak melihat Allah, artinya tidak melihat dengan rahmatnya. Bukan Allah tidak melihat, Allah maha melihat, tetapi tidak melihat dengan rahmatnya. Maksudnya dibenci oleh Allah. Ila man jarra izarahu bataran, ila man jarra, kepada orang jarra yang menyeret, menarik, artinya yang sampai di bawah mata kaki terseret-seret, izarahu, sarungnya, bataran, dengan keadaan sombong. Makanya ada ulama yang mengatakan, sebagian ulama itu yang tidak boleh di bawah mata kaki karena dalam keadaan sombong. Seperti raja-raja Persia, raja-raja Romawi, atau gaun-gaun pengantin yang sampai berapa meter itu diseret-seret sehingga itu menimbulkan rasa sombong, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau hanya di bawah mata kaki dan tidak ada rasa sombong sama sekali, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sebagian ulama mengatakan begitu. Rawa menyeriwayatkan oleh Imam Ahmad bisa nadin hasan, dengan syaratnya yang hasan, an Anasin radhiyallahu an, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, al izaru, adapun sarung, ila nisfis saqi, sampai separuh betis, wa ilal ka'baini, dan sampai mata kaki, separuh betis atau sampai mata kaki. La khaira fi asfala, la khaira, tidak ada kebaikan, fi asfala, dalam hal yang lebih rendah, min dalika, dari hal itu. Tidak baik kalau sampai mata kaki, sampai sarung itu ada di bawah mata kaki. Tapi sekali lagi nanti ada juga hadis bahwa itu karena sombong. Ketika tidak sombong itu tidak apa-apa, hanya saja hati-hati, apalagi musim hujan, takut najis, kepercik air, bumi najis dan sebagainya, jadi harus hati-hati. Amman nisa'u, adapun perempuan, fayajibu, maka wajib perempuan itu, alaihan, atas orang perempuan, ayyatolna, hendaknya memanjangkan siabihinna, pakaian mereka, disitri, karena menutupi. Tapi kalau untuk perempuan ya harus panjang gimana? Sampai di bawah mata kaki, bahkan bagaimana kaki jangan sampai terlihat. Maka ada sebagian orang yang memakai kaos kaki itu bagus, bukan dicela, bahkan karena aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, artinya kaki termasuk aurat kecuali muka dan telapak tangan. Wadhalika lima rawahu at-Tirmidzi, wadhalika, dan hal itu rawahu yang menceritakan kepada at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahih, hadis ini hadis hasan sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, itu Sayyidina Abdullah bin Umar, radhiyallahu, mudah-mudahan rela Allah anhuma, kepada keduanya, kepada Abdullah dan Sayyidina Umar. Qala, berkata Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra saubahu, man, orang, jarra yang menyeret-nyeret atau yang menarik atau yang sangat panjang atau yang melewati mata kaki, saubahu, pakaiannya, khuyala, ini khuyala dalam keadaan sombong, di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, lam yandur, maka lam yandur, tidak akan melihat, Allah tidak akan melihat dengan rahmat Allah ilahi, kepada orang tersebut, yaumal kiamati, di hari kiamat. Faqalat, dan berkata Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah,
Ummu Salamah mengatakan kaifa yasna'na an-nisa'u, bagaimana perempuan itu berbuat bidulihinna dengan bagian bawah mereka. Artinya kalau laki-laki memang di atas mata kaki atau boleh tidak mata kaki, bagaimana dengan perempuan ya Rasul? Karena seorang perempuan itu kakinya juga aurat, kata Sayyidah Ummu Salamah. Qala, maka menjawab Rasul, yurhina sibron, yurhina longgarkan, sibron satu shibron. Shibron ini satu jengkal, satu jengkal. Longgarkan maksudnya tambah satu jengkal ke bawah, biar kaki tidak terlihat. Qalat idang kasyai, qalat berkat, faqalat maka berkata Ummu Salamah, idan tangkasifu aqdamuhunna, kalau begitu kaki-kaki mereka masih terlihat wahai Rasul, masih terbuka. Bagaimana? Qala, maka menjawab Rasul, fayurhinahu dhiro'an, fayurhinahu maka tambahkanlah, longgarkanlah, dhiro'an satu dhiro'. Dhiro' itu ukuran dari ujung jari sampai ke siku. Artinya la yazidna alaihi, la yazidna jangan melebihi, la yazidna jangan melebihi atau jangan lebih alaihi atas satu dhiro' itu. Artinya kalau sudah cukup mata kakinya perempuan itu tidak kelihatan, sudah cukup. Jangan sampai ditambah lagi sampai bajunya diseret-seret tersebut. Itu menunjukkan hal sombong, itu yang masuk ke neraka. Tetapi kalau tidak sombong tidak masuk neraka. Itu sebagian penjelasan para ulama. Hadis yang ke-6 pada bab ini, ada mulabis siyabir raqiqati waddayiqati. Jangan atau tidak ada pakaian, memakai pakaian yang raqiqah, tipis, waddayiqati, dan apa itu namanya, sempit. Artinya sampai span, sempit, pas ukuran tubuh. Jangan. Rawa meriwayatkan al-Muslimun, Imam Muslim fi sahihi, dalam sahihnya Imam Muslim, kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pakaian khususnya untuk wanita jangan sampai transparan dan jangan sampai sempit. Kalau laki-laki ya jangan juga, seharusnya jangan transparan, itu tidak menutup aurat. Tetapi titik tekannya kepada perempuan. Rawa menceritakan Imam Muslim, Muslimun, Imam Muslim fi sahihi, dalam sahihnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani, dua golongan, min ahli nari, termasuk dari ahli neraka. Ada dua sinfani, dua golongan. Dua sinfani di sifat, artinya dua sifat kaum ini, dari sifat golongan ini tidak akan masuk surga. Artinya min ahlin nar, dia akan masuk neraka, naudzubillah. Lam arahuma, lam ara, aku tidak melihat huma, kepada keduanya. Tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Qaumun, yang pertama qaumun, kaum, golongan, ma'hum, beserta kaum itu, siyatun, adalah cambuk, cemeti, cambuk, ka'adna bil baqari, seperti ekor sapi panjang. Dia mempunyai cambuk seperti ekor sapi. Yadribu nabiha, yadribu, yang ia memukul kaum itu, biha, dengan cambuk tersebut, an-nasa, manusia, sering menyiksa manusia. Ini gambarkan kepada dulu di tuan yang punya budaknya sering disiksa, atau orang tua seorang penguasa. Walaupun ini maksudnya bukan hanya cambuk, dulu yang dibuat menyiksa itu adalah cambuk. Sekarang apa saja, bisa pedang, bisa senjata, bisa apa saja, yang bisa tongkat, yang penting sifatnya
menyiksa kepada orang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ahli neraka dan tidak akan dilihat oleh Rasulullah SAW, wanisaun dan perempuan, kasiyatun berpakaian. Ada perempuan yang berpakaian, tetapi ariyatun, tetapi telanjang. Loh kok bisa? Pakaian itu telanjang, berpakaian tapi telanjang. Itu tadi karena dia sempit, ketat, mohon maaf, dan transparan sehingga auratnya masih kelihatan. Tebal tapi ketat, walaupun auratnya tidak kelihatan, tetapi mohon maaf tubuhnya itu masih kelihatan. Itu tidak dikatakan berpakaian dalam Islam. Selanjutnya adalah mumilatun, miring, mailatun, yang juga membuat orang lain miring. Maksudnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan miring dan membuat orang lain miring. Ada sebagian wanita ini berjalan dengan keadaan miring karena sombong. Artinya sombong itu sudah tidak berpakaian dengan benar, sombong lagi. Bagaimana kalau tidak sombong? Ya tetap saja. Artinya pakainya tidak dibilang untuk aurat itu. Sombong, berjalan dengan keadaan miring. Atau ada sebagian perempuan dalam tafsir ulama mengatakan hal itu apa? Rambut disisir miring. Bagaimana contohnya? Miring mungkin hal ini karena mohon maaf itu adalah ciri-ciri dahulu ciri-ciri seorang pezina. BTS lah kalau sekarang. Itu ada kode-kodenya di situ. Kata Rasulullah selanjutnya, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhlil ma'ilati. Ru'usuhunna, kepala-kepala mereka, ka'asnimatil bukhlil ma'ilati, seperti punuk unta yang miring. Punuk unta di punggung unta kan ada benjolan di situ, itu namanya punuk. Itu maksudnya ada orang terkadang memakai kerudung, tetapi rambutnya dikeataskan, dicambul apa istilahnya itu, dikeataskan sehingga seperti punuk unta. Apa kata sebagian ulama? Kenapa kok seperti punuk unta? Karena itu memancing perhatian. Maksudnya sebenarnya bukan hanya tersebatas seperti punuk unta, tetapi perempuan yang memancing perhatian, yang dia kalau lewat orang semua memandang, itu oke dari segi pakaian, penampilan, perhiasan dan sebagainya, itu jangan sampai mengundang perhatian, atau istilah sekarang itu perempuan yang norak. Tidak, jangan sampai begitu. Itu tidak boleh. Tidak akan masuk surga. Apa kata Rasulullah? La yadkhulnal jannata, mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mendapati wanginya surga. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya wanginya surga, la yujadu, pasti didapat, min masiratin hakada wa kada, dari perjalanan seperti ini, seperti itu. Artinya Rasulullah menggambarkan bahwa baunya surga itu sudah bisa dicium dari beberapa ratus kilo, bahkan ribuan kilo, bahkan ada yang digambarkan dari berapa bulan, tahun perjalanan. Mereka jangankan masuk surga, baunya saja tidak dapat. Ini hadis diriwayatkan, hadis sahih rawahu Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan kita dan istri kita, anak-anak kita yang perempuan misalnya, dan hati-hati untuk memakai pakaian ya seharusnya yang syar'i. Artinya kenapa? Karena mungkin kitalah yang memberikan uangnya untuk dibelikan pakaian, atau bahkan kita sendiri yang membelikan pakaian, atau dibiarkan seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Istri kita, anak-anak kita yang perempuan, mudah-mudahan terlindung dari godaan setan. Jangan sampai memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga tetap bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah wajib serta ibadah-ibadah sunnah yang lain dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan kepada pemirsa. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.